Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tutorial sederhana bagaimana cara membuat soal PAT dalam Google Form. Dari langkah awal ya Bapak Ibu, kita membuat Google Form-nya pada Google Drive, kemudian pilih New, lainnya, dan pilih Google Form. Di sini sudah muncul formulir tanpa judul, kemudian kita ganti menjadi subjek PAT, yaitu penilaian akhir tahun kelas 6 2019-2020 SD Islam Surya Buana. Kemudian pada deskripsi formulirnya kita ganti mata ujian hari itu, misalnya tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Itu kalau tema 6 untuk kelas 6. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu, kita menuju ke cara mengganti header. Nah, itu kita klik yang gambar palet, kemudian pilih gambar, kemudian klik unggah, pilih yang unggah, kemudian klik cari, nah kita cari di mana posisi atau letak gambar itu tersimpan. Nah, kalau sudah ketemu langsung kita pilih, klik open, kemudian tunggu sampai selesai loadingnya, dan klik selesai. Nah, nanti akan secara otomatis tersimpan dan akan muncul header yang baru Bapak Ibu upload. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian kita menuju ke setting atau setelan ya Bapak Ibu. Nah, ada 3 opsi: umum, presentasi, dan kuis. Pada bagian umum kita hanya perlu mengeklik yang batasi ke 1 tanggapan, jadi nanti anak-anak tidak bisa mengisi lebih dari 1 kali. Kemudian pada bagian presentasi kita biarkan semuanya tanpa dicentang. Kita tambahkan pesan konfirmasinya. Ini bisa Bapak Ibu rubah sesuai dengan kesepakatan. Misalnya, alhamdulillah Ananda telah menyelesaikan PAT hari ini. Maaf ya, iklan sebentar. Semoga hasilnya memuaskan, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian pada tab kuis kita klik. Nah, kita aktifkan, jadikan ini sebagai kuis karena nanti akan ada pilih informasi jawaban yang benar. Semuanya tetap seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini diklik, tidak perlu ditampilkan semuanya, kemudian klik simpan. Kemudian kita tambahkan pertanyaan. Nah, untuk identitas ya, pada bagian pertama adalah identitas anak-anak, nama lengkap, otomatis akan terpindah ke jawaban singkat ya Bapak Ibu. Jangan lupa setiap pertanyaan klik wajib diisi agar anak-anak nanti tidak bisa melanjutkan ke bagian selanjutnya apabila masih ada yang kosong. Kemudian pertanyaan kedua yaitu bagian kelas. Nah, ini kelas kita pilih opsi jawabannya dengan drop down. Klik bagian drop down, kemudian ketikan. Nah, namanya kelas 6A
6B, 6C, dan 6D. Kemudian jangan lupa klik geser wajib diisi. Kemudian kita tambahkan pertanyaan lagi. Nah, ini isinya adalah pernyataan kejujuran ya Bapak Ibu. Redaksi kalimatnya monggo disesuaikan. Ini saya kebetulan sudah punya, jadi tinggal copy paste saja. Nah, nanti kalau belum berubah pada opsi jawabannya kita ubah menjadi jawaban singkat. Nanti karena anak-anak akan mengetik ulang, saya akan mengerjakan PAT 2019-2020 ini dengan jujur. Di situ tempatnya di teks jawaban singkat. Jangan lupa klik wajib diisi. Kemudian kita tambah pertanyaan lagi untuk token. Nah, kenapa ada token? Jadi biar anak-anak itu seperti ujian yang sesungguhnya begitu Bapak Ibu guru. Jadi nanti setiap mata pelajaran Bapak Ibu usahakan beda-beda nggih tokennya. Jawaban singkat. Nah, ini kebetulan sudah ada opsinya validasi respon. Ya, nanti kalau misalnya pada Google Formnya Bapak Ibu tidak muncul validasi respon, kita bisa klik titik 3 di bawah. Nah, itu di situ ada validasi respon. Kalau tidak tercentang berarti akan hilang. Nah, untuk mengaktifkan kita klik titik 3-nya, kemudian klik validasi respon, nanti akan muncul. Kita sesuaikan tokennya Bapak Ibu itu berupa angka atau teks. Nah, ini kita coba yang teks ya Bapak Ibu. Tokennya. Nah, ini token yang akan diisikan anak-anak nanti ketika akan memulai PAT. Misalnya saya kangen pergi ke sekolah. Nah, nanti kalau anak-anak tidak sesuai memasukkan tokennya, maka akan muncul peringatan. Peringatannya apa? Misalnya kita ketik maaf, token tidak valid, misalnya seperti itu. Kita tambah bagian Bapak Ibu. Nah, ini fungsinya bagian itu untuk memisahkan antara halaman identitas dengan halaman soal. Nah, untuk bagian 2 ini kita isikan perintah soalnya. Nanti Bapak Ibu bisa mengganti sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira seperti itu perintahnya. Kemudian untuk yang bagian deskripsi atau opsional kita isikan dengan kode A, misalnya kode A PKN. Itu kalau mata ujinya tematik ya Bapak Ibu. Kalau untuk Bapak Ibu mapel ya langsung aja berarti ya, tidak perlu pakai kode-kode. Kita tambahkan pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang nomor 1. Nah, ini kebetulan sudah saya sediakan di file Word-nya, tinggal copy aja.
Nah, itu kita cek lagi ya Bapak Ibu, apa pilihannya itu apa, pilihan ganda atau isian atau uraian. Kemudian kita blok 4 dari opsi pilihannya, opsi pilihan jawabannya. Kemudian kita paste sekaligus di situ. Nanti akan otomatis menjadi pilihan A, B, C, D. Jangan lupa klik kunci jawaban untuk yang pilihan ganda saja ya Bapak Ibu. Kemudian jawabannya adalah, dari soal nomor 1 ini jawabannya adalah yang opsi A. Maaf, itu ada huruf O, jadi O membayar. Jangan lupa klik poinnya, misalnya 1 poin untuk pilihan ganda adalah 2 atau berapa, monggo kesepakatannya. Kemudian klik selesai. Itu ada opsi 5 yang masuk, jadi kita del aja. Jangan lupa klik yang wajib diisi. Nanti anak-anak tidak akan bisa melanjutkan kalau masih ada yang kosong. Kita tambahkan lagi untuk pertanyaan kedua, sama seperti yang tadi ya Bapak Ibu. Kita copy, kita paste. Begitu juga dengan pilihan jawabannya. Kita tentukan kunci jawabannya adalah yang opsi B. Kita klik, kita tambahkan poinnya, kemudian klik selesai. Jangan lupa geser wajib diisi. Selanjutnya kita tambahkan pertanyaan lagi. Nah, ini kita umpamakan pilihan gandanya sudah selesai Bapak Ibu ya. Misalnya yang nomor 3 adalah isian. Nah, jangan lupa ganti pada opsi jawabannya, yaitu berbentuk jawaban singkat. Kalau uraian berarti ya paragraf. Kalau jawaban singkat dan uraian itu sebaiknya tidak diberi kunci jawaban ya Bapak Ibu, karena kan nanti jawabannya bisa menurut Bapak Ibu. Jangan lupa klik wajib diisi. Untuk yang menambah bagian, nah mungkin Bapak Ibu ada yang bingung ketika diklik tambah bagiannya itu ada di atas, di paling atas, bukan di setelah soal terakhir. Mungkin ada yang seperti itu ya. Nah, pastikan kursornya ada pada soal terakhir, baru klik tambahkan bagian. Kalau tidak diklik pada soal terakhir, nanti munculnya bagian baru itu ada di atas Bapak Ibu. Jadi mungkin biasanya ada yang muncul seperti itu. Nah, kita copy lagi perintah soalnya, selebihnya nanti sama seperti yang lainnya. Nah, ini untuk yang bagian ketiga adalah kode B bahasa Indonesia. Jadi kalau bisa setiap muatan itu memakai bagian baru ya Bapak Ibu, agar anak-anak bisa tahu mana yang kode A, B, dan seterusnya.
Kemudian selanjutnya mengaktifkan dan menonaktifkan Google Formulir. Nah, nanti Bapak Ibu bisa setting di bagian respons, klik, kemudian menerima tanggapan. Kalau sudah menerima tanggapan berarti link ini sudah aktif. Kemudian kalau belum waktunya, Bapak Ibu bisa geser tidak menerima tanggapan. Kemudian Bapak Ibu bisa tuliskan di situ pesan untuk responden apa. Misalnya waktu PAT dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat misalnya. Atau agar lebih umum ya Bapak Ibu, kan sehari bisa 2 mata pelajaran, jadi kita ganti saja pesannya untuk yang lebih umum. Misalnya, maaf belum waktunya untuk PAT, sabar ya, atau dengan redaksi kalimat Bapak Ibu sendiri. Kalau sudah digeser maka dia akan menerima tanggapan. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengirim link PAT ke siswa. Nah, kalau sudah selesai semuanya Bapak Ibu, pastikan sudah terinput semua soalnya, kemudian klik kirim. Pilih gambar atau icon link. Kemudian kita perpendek URL-nya. Kemudian salin. Setelah salin, kita kunjungi web bit.ly.com. Nah, ini adalah tampilan ketika saya sudah login ya Bapak Ibu, karena saya sudah punya akun sebelumnya. Bagi Bapak Ibu yang belum, silakan klik sign in dan daftar. Kemudian klik create. Nah, kita paste ya, kita paste long URL-nya yang tadi. Nah, kemudian kita klik buat atau create. Nah, pada customize kita ganti sesuai dengan judul link ujian pada hari tersebut. Misalnya kita ganti menjadi penilaian akhir tahun tema 6. Biar beda-beda ya Bapak Ibu, kita bisa tambahkan kelas 5 misal. Kita save. Kalau sudah, kita tunggu. Nah, sampai muncul link has been edited. Kita copy. Jadi ini adalah link yang dibagi ke anak-anak. Kita copy. Hasilnya adalah bit.ly /penilaian akhir tahun tema 6 kelas 5. Selanjutnya, cara mendownload hasil PAT siswa. Nah, ini adalah contoh Google Form yang sudah terisi ya Bapak Ibu. Kita lihat di responsnya, kalau sudah lengkap berarti sudah semuanya mengikuti ujian. Kita klik respons, kemudian kita tunggu sampai tanda loadingnya berhenti. Nah, kita bisa melihat ringkasannya di tab ini ya Bapak Ibu, kita bisa melihatnya. Kemudian cara mendownloadnya, klik spreadsheet di situ. Kita tunggu sampai tab barunya keluar atau muncul. Setelah muncul, nah kita tunggu dulu.
loadingnya masih memuat sampai tab yang file itu aktif. Sedang diproses. Kalau sudah aktif filenya, klik file, kemudian pilih download. Bisa Microsoft Excel atau PDF. Nah, kita akan download yang bentuknya Microsoft Excel. Nah, sudah terdownload ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa cek di situ. Nah, demikian tadi tutorial sederhana membuat PAT pada Google Form. Semoga bisa membantu Bapak Ibu semuanya nggih. Apabila ada yang ingin ditanyakan, monggo. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.